saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Pak Pendeta Tony, di mana dia mendapatkan sebuah panggilan atau sebuah WA dari negara ataupun pemerintah. Ini menarik ya, di tengah obrolan dia tiba-tiba menunjukkan dapat WA, dapat panggilan. Apakah di sini kita bisa melihat apakah Pak Tony tetap melayani Tuhan atau kembali bertugas untuk menjaga Presiden 2024? Mungkin langsung saja kita ke pembicaraannya bersama Bapak Pendeta Tony. Mari kita simak videonya. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah bergabung bersama kita semua malam hari ini, Pak Tony. Ya, selamat malam Pak Daud. Nah, selamat malam Jonas. Ya, malam hari ini kita live ada di kota Jambi. Ya, kita pelayanan Jonas. Ya. Dan saudara, tanggal 14 kemarin Pak Daud, berkat doa Pak Daud, juga Yifta Ministry berulang tahun yang ketiga Pak. Oh, iya. 14 Februari kemarin, hari Valentine, juga hari coblosan, dan juga hari ulang tahun Yifta Ministry Pak Daud. Kita doa dulu ya. Ya, siapa? Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Dan sebelumnya Bapak Ibu Saudara, besok ada KKR ya, bersama Pak Tony yang ada di gereja GBI MHCC Jambi ya, jam 6 sore waktu Jambi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jambi maupun kerabat teman-teman, silahkan kalau mau hadir di acara KKR di MHCC Jambi. Ya, silakan Pak Dot. Nah, Jonas. Ya Pak. Ini kan sudah Pilpres sudah selesai. Ya. Tinggal real count nih Betul. Terbukti Prabowo menang toh. Ya. Nah, jadi untuk tahun 2025 ini gimana? Ya, itu jadi pertanyaan Pak ya. Untuk tahun 2025, karena presidennya itu nanti adalah Prabowo, 2025 aman. Aman Pak ya. Kenapa aman? Karena gini Jonas, untuk menjadi presiden saat ini harus punya pemikiran, keputusan di atas manusia normal. Ya. Kenapa di atas manusia normal? Ingat, di atas pandai apa? Jenius. Jenius. Betul? Betul. Nah, kalau di atas normal artinya apa? Dia tidak bisa diintervensi oleh luar negeri maupun dalam negeri, apalagi partai. Oleh pihak manapun ya. Oleh pihak manapun. Untuk menyelamatkan negara. Ya. Nah, untuk sementara waktu yang bisa untuk hal ini adalah Prabowo. Karena tahun depan ini kita akan masuk resesi ekonomi. Kenapa resesi ekonomi? Pertama, kondisi krisis resesi yang ada di Eropa. Kedua, Cina. Ya. Ketiga, Ukraina. Ya. Keempat, Timur Tengah, Israel. Ya. Nah, ini mempengaruhi geostrategis, geopolitik, dan ekonomi global dunia. Nah, kalau presidennya itu ragu-ragu atau petugas partai harus menunggu perintah ketua gimana, negara ini bubar ya. Untuk tahun depan. Ya. Karena presidennya di bawah petugas partai. Ya. Di atasnya apa? Pinter, harus disiplin. Berarti
berarti bawahannya apa? Bawahannya ketua partai, betul? Ya. Kalau bawahannya ketua partai, ya gimana memimpin negara? Betul, Pak. Presiden itu bukan petugas partai, tapi presiden itu adalah kepala pemerintah. Ya. Nah, kalau ada ketua partai mengatakan di atas presiden, nah itu otaknya konslet. Otaknya apa? Konslet. Konslet. Karena apa? Ketua partai itu kan masih dalam lingkup negara. Tidak boleh ketua partai merasa di atas presiden. Nah, itu konslet. Nah, itu perlu masuk ke dokter jiwa untuk diperiksa ini penuh atau kurang 1 on gitu. Betul? Betul? Setuju. Betul, Pak. Karena partai itu masih di bawah naungan pemerintah dan negara. Ya. Betul? Betul, Pak. Nah, kalau sampai ketua partai merasa di atas presiden, berarti otaknya konslet. Nah, pertama konslet, kedua kurang 1 on. Atau lebih dari 1 on. Kelebihan 1 on. Nah itu makanya perlu seorang presiden seperti Prabowo. Makanya kalau begitu Prabowo jadi presiden 2025, Indonesia aman untuk menghadapi resesi dunia ekonomi. Penting negara itu aman dulu, Pak, ya. Gini ya, yang Pak Prabowo cari apa? Semua sudah ada. Ya. Dia nih tinggal 1 toh. Sisa hidupnya untuk negara. Mengabdi untuk negara. Nah, apalagi? Nah, kalau yang umurnya 50, 60 itu masih ada kemauan, ambisi macam-macam, betul enggak? Nah, kalau Prabowo ambisinya apa? 1, negara aman, rakyat sejahtera. Nah, dan berani ngambil keputusan, tidak bisa diintervensi luar maupun dalam negeri. Mempunyai hati dan memiliki apa? Keputusan yang tegas, tepat untuk keamanan nasional. Karena tahun depan yang penting itu aman dulu. Ya. Sekarang gini, kalau negara aman, perut aman, selesai. Betul. Kalau negara aman, perut tidak aman, ini yang perlu berdoa. Nah, kalau Prabowo saya tahu, dia pasti utamakan negara aman dulu. Nasionalis. Kedua, perut aman dulu. Kalau udah negara aman, perut aman, selesai udah. Mimpin negara kita ini penting itu perut aman saja. Ya. Betul? Betul, Pak. Betul? Betul. Perut aman. Selama perut aman, siapa yang mau demo? Udah perutnya kenyang semua. Udah kenyang tidur. Betul? Betul. Nah, jadi gini, Jonas. 2021 saya itu bicara sama Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. Ya. Itu di rumah kediaman dia di Pondok Indah. Waktu itu saya ngomong, Wahyu Keprabon itu ada di mana? Hanya ada di 3. Pertama dari Terah Soekarno, itu Megawati, setelah itu ke Puan. Ya. Kedua dari Sarwoedi masuk ke Ibu Ani Yudhoyono, masuk ke ini AHY. Nah, AHY itu adalah pemimpin masa depan juga. Nah. Yang ketiga dari Pak Joko Widodo turun ke Mas Gibran. Makanya waktu itu saya beritahu sama Kepala Staf Presiden bahwa cawapres terkuat itu Gibran. Siapapun yang jadi capres, cawapresnya Gibran 100% menang. Dan pada saat itu orang bertanya, mau ini Pak ya? Waktu itu orang bertanya masih muda, umurnya berapa? Nah, tapi kan saya ngelihat tentang Wahyu Keprabon. Ya. Dan saya ada mata hati saya yang nggak bisa dibohongi. Wahyu Keprabon di mana? Ya. Sebelum SBY jadi presiden pun, 2001 saya ngomong ke almarhum Edi Wibowo waktu jadi ajudan Megawati. Ya. 2004 nanti SBY jadi presiden. Oh. Nah, dan jadi. Dan ini kembali lagi terjadi. Dan saya analisa tidak pernah meleset. Ya. Dan waktu 2001 sudah ngomong sama Kepala Staf Presiden.
Kalau nggak percaya, tanya sama Bapak Muldoko. Orangnya masih hidup. Ya. Tinggal nanti janjian kantornya dia Binagraha, kan gitu. Ya. Apa benar saya ngomong gitu? Tanyakan aja. Ya. Nah, termasuk saya ngomong sama Wakapolda Jawa Tengah, Agus Suryo Nugroho. Waktu itu dia masih pangkat jadi Kapolres AKBP Kapolres Boyolali. Saya ngomong, Gus, kamu bintangmu di sini 1. Nah sekarang udah bintang 1. Terjadi. Tanya aja, orangnya masih hidup. Ada di Polda Jateng. Di Polda Jateng. Waktu itu saya ngomong sama Mayor Jenderal Sulaiman Agusto. Mayor Jenderal Sulaiman Agusto itu masih pangkat kolonel. Waktu itu kan dia dari kavaleri. Nah, kavaleri itu untuk menjadi jenderal, pangdam, itu agak susah. Kebanyakan tuh dari infanteri. Tapi saya ngomong, waktu itu dia jadi Danrem Palangkaraya. Sulaiman Agusto, dengarkan saya. Waktu itu saya masih ngawal presiden. Ya. Pundakmu saya lihat bintang 2. Terjadi. Jadi pangdam. Wah. Jadi pangdam ada di sempat menjadi Kapangdam di Kalimantan Barat. Oh, Pontianak. Boleh ditanya sama Mayor Jenderal Sulaiman Agusto waktu dia kolonel. Hampir aja dia tidak percaya. Saya ngomong bintang 2 di pundak. Karena kan saya ngelihat ke depannya gimana. Nah, waktu sama Kepala Staf Presiden, saya beritahu siapapun yang cawapresnya Gibran pasti menang. Ya, saya ingat betul itu katanya itu, Pak. Itu 2021 waktu Corona Delta. Ya. Nah setelah itu, tapi saya ngomong di media sosial, saya ngomong 95% supaya saya tidak kena masalah. Nanti saya dikira menggiring opini kan gitu. Ya. Makanya saya lebih baik ngomong 95% gitu aja. Padahal saya kenyataannya ngomong sama Kepala Staf Presiden 100%. Nah, waktu itu 2022. Waktu itu di Kementerian Pertahanan. Waktu itu di Kemenhan saya ketemu sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan Purnawiran ya. Itu sahabat saya baik. Waktu itu sebenarnya rencana awal itu Puan itu capres. Rencana awalnya. Cawapres itu Prabowo. Ya. Waktu itu saya ngomong sama Gleni 100% gagal. Saya ngomong, Glenn, kalau itu cawapresnya itu Prabowo, capresnya itu Puan, saya jamin 100% gagal, tidak usah kampanye, capek. Saya ngomong 1000% gagal. Oh. Glenny ngomong, tapi ini syaratnya itu, Mas. Udahlah, kamu dengerin saya. Program capek punya. Waktu Gleni Kerupan mau jadi cawagup di Manado, kan pernah Mayor Jenderal Gleni Kerupan mau cawagup Manado. Glenn, nggak usah kampanye, pasti kalah, saya bilang gitu. Nggak usah kampanye, ya memang kalah beneran. Makanya Mayor Jenderal Gleni Kerupan tuh tahu kalau saya ngomong tuh tidak nyenangin hati, enak nggak enak saya sampaikan. Ya. Waktu itu kan cagupnya Maya Rumantir, cawagupnya Gleni Kerupan. Analisamu ke Mas Olahyuda, namanya Olahyuda memperhitungkan situasi, memperhitungkan pertempuran. Saya ngomong sama Gleni Kerupan, udah nggak usah kampanye. Kenapa? Pasti kalah, saya bilang gitu. Wes kamu duduk-duduk aja sama saya di Jakarta minum kopi. Loh kenapa Mas? Pasti kalah, ngapain kampanye? Makanya Gleni Kerupan tuh tahu kalau saya ngomong tuh gimana. Nah waktu itu di Kementerian Pertahanan saya ngomong sama Gleni Kerupan, kalau cawapresnya Gibran 100% menang. Wah, terbukti. Kenapa menang Pak Daud? Ingat, orang yang suka sama Pak Presiden Jokowi itu banyak. Ya. Dan yang jelas Jawa Tengah akan pecah, saya bilang gitu. Akan pecah. Dan ingat, 100% menang. Benar ya? Sampaikan ke Prabowo. Pak Prabowo, sampaikan ke Pak Prabowo, Gleni,
Cawapres Gibran pasti menang. Itu tahun 2022. 21. 21 itu sama Muldoko. 22 ya. 2022 itu sama Glenny Kerupan. Nah, Glenny Kerupan sekarang masih hidup juga. Jadi boleh ditanya, bener nggak ngomong gitu? Gitu. Ya. Saya ngomong pasti menang. Nah, tapi kalau saya di media sosial saya ngomong 95% menang. Kenapa? Nanti takut di demo. Jadi lebih baik ngomong 95% biar aman. Betul? Betul, Jonas? Betul. Nanti kan kena undang-undang, Bawaslu lah, nanti kena inilah, kena ini. Lebih baik ngomong 95% lah. Padahal itu analisa saya. Nah, setelah itu waktu itu Mas Demokrat, ini cerita ya, Demokrat itu sama nomor 1 Anies. Saya ngomong sama Mandik itu salah satu orang pentingnya Demokrat. Saya ngomong pasti gagal bilang gitu. Jadi waktu itu saya ngomong sama Anies pasti kalah, pasti gagal. Bisa lolos parlemen enggak? Bisa enggak? Saya bilang gitu. Saya ngomong enggak bisa. Saya ngomong kalau sama Anies pasti kalah, pasti gagal bilang gitu. Kok gitu Mas? Udahlah, beritahu Pak SBY, saya ini mendapat wasiat almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk menjaga 2 putra Ibu yang terbaik. Yang pertama Mas Agus Harimukti Yudhoyono, kedua Mas Ibas. Jadi beritahu Pak SBY, Mas Mandik, itu orang penting Demokrat, untuk segera ke Prabowo. Jangan ke Anies, saya bilang gitu. Kenapa? Pasti kalah, bilang gitu. Dan tidak lolos parlemen, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya kontak dengan Mas Ibas Edi Baskoro. Ya. Mas Ibas waktu itu ngomong sama saya, gimana Pak Daud? Kan Mas Ibas sih sampai sekarang masih hubungan komunikasi dengan saya, karena kan dia tahu saya pengawal ibu almarhum gitu. Mas Ibas segera beritahu Pak SBY segera masuk koalisi Prabowo. Kenapa? Pasti menang dan lolos parlemen. Kenapa? Sudah olah yuda, sudah tak perhitungkan, sudah analisa 100% lolos, menang. Jangan ikut sama yang pasti kalah. Itu kalau tidak percaya, tanya sama Mas Ibas, orangnya masih hidup. Ya. Tanya apa, Jonas? Sama Ibas. Sama Ibas, orangnya masih apa? Masih hidup. Masih hidup. Saya ngomong, kalau kamu sama Anies, tidak lolos sama parlemen dan pasti kalah. Nah, waktu itu kan baru ada masalah, tidak jadi cawapres AHY. Udah saya beritahu, segera masuk ke koalisi Gerindra, Prabowo. Langsung saya telepon sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Glenn, saya minta tolong dengan hormat, gitu. Karena Glenny ini tangan kanan Prabowo, satu liting Prabowo, dan berapa kali menyelamatkan Prabowo waktu perang Timur Leste. Dan banyak sekali hal yang Glenny ini betul-betul orang yang berjasa dalam hidupnya Prabowo. Saya ngomong, Glenn, minta tolong saya satu hal. Perlakukan Pak SBY dengan hormat seperti dia, karena dia adalah mantan presiden. Karena Pak SBY ini adalah, ingat, dia adalah pernah menjadi presiden dan pernah berjasa. Ya. Yang kedua, saya ada kesempatan seperti ini karena diberi kesempatan sama Ibu Ani Yudhoyono untuk mengawal presiden. Jadi saya minta Glenny tolong terima Demokrat. Glenny berkata sama saya, 24 jam saya tunggu. Mayor Jenderal Glenny Kerupan ngomong, 24 jam saya tunggu untuk Demokrat masuk Gerindra, bergabung koalisi. Saya langsung ngomong sama Mas Ibas, Mas Ibas, dengerin saya. Kalau masuk koalisi Prabowo, 100% menang dan lolos parlemen. Kita buktikan. Kenapa? Saya sudah analisa olah yuda, analisa pertempuran, simulasi pertempuran, dan memperhitungkan pertempuran. Pasti menang. Ya. Lolos parlemen Pak Daud?
pasti lolos. Kok yakin Pak Daud? Saya sudah di lapangan 10 tahun jaga presiden, Mas. Kita udah punya pengalaman di lapangan. 10 tahun saya ngawal presiden. Langsung, pasti menang. Dan Mas, saya tidak akan mencelakakan Mas. Kenapa? Karena saya ini diberi wasiat almarhum menjaga Mas Ahaye dan Mas Ibas. Jadi saya pastikan harus yang terbaik, memberi jalan yang terbaik, bukan yang salah. Berarti Pak Daud, kalau nanti saya ngomong sama ayah, ini Pak SBY, baik, nanti saya sampaikan Pak Daud. Ingat, Mayor Jenderal Glenny Khairupan dan Prabowo menunggu Mas Ibas Ahaye dan Pak SBY 24 jam. Langsung Glenny, langsung ngasih foto. Saya rasa mau tak kasih fotonya. Nah ini kode langsung dari Gerindra. Wow. Nah coba ya, ini supaya lihat. Ini kalau ini asli WA-nya Glenny dan WA-nya dari Mas Ibas. Coba ini di off dulu ya. Ya, mohon tunggu sebentar ya, Bapak Ibu Saudara. Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Khairupan untuk menyambut Pak SBY bergabung dengan koalisi. Dikasih kode ini. Ya. Sebentar. Ya, ini adalah Mayor Jenderal yang Glenny Khairupan. pakai kacamata yang baju hijau nih ya. Iya. Ini Pak Glenny. Iya. Dan saya dan Glenny Khairupan berkata 24 jam kami menunggu. Jadi ini saksi, ada bukti-buktinya, bukan katanya. Nah, termasuk ada WA dari Mas Ibas. Oh, ini Mas Ibas. Ya, di sini kan saya. Nah, itu langsung kelihatan. Ini dari Mas Ibas langsung. Siap. Ya. Jadi tidak katanya. Bukan katanya, ini bukti dari Mas Ibas langsung. Siap. Ya. Ini bukti loh, ini loh, silahkan. Dari Mas Ibas langsung. Jadi 24 jam Gerindra ini langsung Mas Ibas WA. Siap. Masuk. Langsung. Dan ini terbukti masuk parlemen, Pak ya. Masuk parlemen. Dan waktu itu saya hanya ngomong sama Mas Ibas. Jadi koalisi Gerindra dengan Demokrat ini saya memberi fasilitasi, saya komunikasi dengan Mas Ibas dan petinggi Demokrat sama Glenny dalam 3 hari langsung koalisi. Dalam berapa hari? 3 hari. 3 hari langsung koalisi. Nggak usah prosedur macam-macam. Biasa. Cukup berapa lama? 3 hari. 3 hari. Dan ini langsung dari Mas Ibas. Betul nggak kelihatan juga, Jonas? Betul? Ya. Ini langsung dari Mas Ibas. Ini untuk koalisi jelas sekali. Dan ini langsung. Ya. Glenny Khairupan nunggu 24 jam. Langsung jawabannya apa? Siap.
Langsung koalisi. Cukup berapa lama, Jonas? 3 hari. 3 hari untuk 2 partai bergabung. Nggak usah macam-macam. Selesai. Dan itu nggak gampang sebenarnya, Pak, menggabungkan. Karena yang penting itu apa? Saya ngomong itu kerendahan hati. Sesuai firman Tuhan, sesuai di Alkitab. Harus apa? Rendah hati. Betul? Ya. Betul? Betul. Nah, karena walaupun bagaimanapun Pak SBY mantan presiden. Betul. Nah, saya ngomong, tolong dibantu. Ya. Perlakukan dengan hormat. Itu Ya. namanya kerendahan hati. Ya. Nah, Wah, luar biasa. jadi cukup berapa lama untuk menggabungkan? 3 hari. 3 hari. Secepat itu ya, Pak? Ya. Ngeri. Hah? Jadi nggak usah prosedur macam-macam, udah langsung aja gabung gitu. Nah, tapi ini kan bahas karena kenapa saya bahas sekarang, baru saya beritahu karena sudah terjadi. Nanti pikirnya kalau belum terjadi kan? Nah, kalau belum terjadi kan namanya halusinasi. Halusinasi. Nah, jadi tandanya Glenny siap menunggu. 24 jam langsung koalisi. Ya. 3 hari. Nah, tapi ingat, sesuai Alkitab firman Tuhan, harus ada apa? Kerendahan Hati. Jadi tahun depan resesi ekonominya aman terkendali. Ya, tahun 2025. Jadi nggak usah khawatir masalah resesi ekonomi. Kenapa? Karena tahun depan kan sudah Presiden Prabowo. Ya. Nah, sehingga aman, perut juga aman. Aman. Kan negara kita ini penting, satu aman, kedua perut aman. Udah, kampung tengah aman, selesai apa lagi? Oke. Ya, luar biasa. Ya, jadi saya melihat sendiri memang waktu itu Pak Daud bicara tentang Gibran ya. Saya ingat waktu itu di Ngobras ya, waktu capres dan cawapresnya Gibran terjadi ya, dan capresnya adalah dari militer satu-satunya, itu juga terjadi apa yang terkatakan, dan saya ngerti sendiri juga dari beberapa Kapolda dan Wakapolda dan lain-lain semua itu terjadi. Nah, Pak Daud, setiap kali perkataan Pak Daud itu selalu terjadi ya, ada bintang gitu. Di sana ada bintang nggak, Pak? Ada namanya puyer bintang 7. Ya. Oke, kita doa ya. Tanya jawab ya. Yang pertama siapa? Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.